Selamat sore seluruh peserta ekskursi geologi regional tahun 2021. Saat ini sudah sangat sore, cuaca pun hujan, namun para bapak-bapak dosen dan para kru pembuat video tetap semangat ya untuk mengawal kegiatan ekskursi geologi regional tahun 2021 ini. Saat ini kita berada di stop set terakhir, yaitu situs Candi Liangan. Seperti yang bisa dilihat di latar belakang saya, situs ini berada pada sisi timur laut dari puncak Gunung Sindoro. Dan kita berada pada hampir di ujung timur laut dari lengkungnya Gunung Sindoro. Nah, kita bisa melihat bahwa di sekitar sini ya, di sekitar sini situs Liangan ini tertimbun oleh batuan vulkanik. Dan situs Liangan ini sebetulnya adalah situs hunian yang sudah ada sejak diperkirakan dari sejak abad kedua hingga abad ke-11 ya. Yang mengakhiri situs Liangan ini adalah proses penimbunan akibat material vulkanik Gunung Sindoro yang terjadi kira-kira 1000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah situs hunian karena kita bisa melihat di sana nanti ada jalan setapaknya, ya, dinding-dindingnya, dan juga di sini juga banyak dijumpai di dalam material vulkaniknya itu adalah biji-bijian dan umbi-umbian dari tanaman budidaya, sehingga bisa dikatakan bahwa ini dulu adalah daerah-daerah pertanian dan pemukiman dari masyarakat Hindu kuno pada masa lampau. Jadi sekitar di zaman Medang. Jadi ini zaman Medang kuno masa lampau yang hadir pada abad kedua hingga abad ke-11. Oke, selamat datang di situs Liangan. Ini adalah salah satu situs arkeologi yang ditemukan di lereng timur laut dari Gunung Sindoro. Jadi ini Gunung Sindoro ya. Ini ada di lereng timur laut. Nah, di sini ditemukan suatu bekas peradaban yang tertimbun oleh material hasil erupsi Gunung Sindoro. Dan kalau ini kita lihat, ini Gunung Sindoro, kelihatan bahwa Gunung Sindoro adalah salah satu gunung api aktif di Jawa Tengah. Ya, di sini ada Gunung Sumbing, Sindoro, dan ini adalah Gunung Dieng. Nah, di situs ini kita menemukan bukti bahwa aktivitas dari Gunung Sindoro ini telah katakanlah meluluh lantakkan pemukiman ya, kurang lebih selain ada pemujaan candi juga ada pemukiman, juga ditemukan bekas-bekas pertanian, bukti-bukti pertanian yang ada di sini. Jadi masyarakat di sekitar sini pada abad ini dikatakan mulai abad 2 sampai abad 10 ini telah ada kebudayaan yang cukup aktif di daerah di sini. Nah, di sini juga kita akan belajar bagaimana kita mengamati produk erupsi gunung api, dan di sini juga kita belajar bahwa tempat tinggal atau kebudayaan di sekitar gunung berapi itu sebenarnya dia terekspos atau mempunyai risiko tinggi terhadap bencana gunung api. Nah, terutama di sini yang terlihat adalah bahwa produk erupsi yang mengubur situs ini adalah endapan piroklastik. Nah, endapan piroklastik khususnya adalah endapan blok dan abu. Nah, di gambar selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa aktivitas dari Sindoro ini cukup aktif mulai dari kurang lebih 13.000 tahun yang lalu ya. Bahkan sampai aktif sampai sekarang itu masih aktif berupa aktivitas kegempaan. Namun untuk daerah di sini ini adalah situs Liangan.
endapan yang mengubur situs liangan di sini ini berumur dari 1072 sampai 1164 BP atau before present atau ya ini. Jadi kurang lebih 1000 tahun yang lalu katakanlah. Jadi dikurangi 1950 dikurangi 1000. Jadi sekitar abad 10 lah ini apa namanya aktivitas dari Sindoro yang mengubur situs liangan. Nah, gambar selanjutnya ini adalah hasil stratigrafi yang sudah dipublikasi oleh Prambada dan kawan-kawan. Ya, jadi dia membagi aktivitas dari Gunung Sindoro ini menjadi beberapa grup. Mulai dari Ngadirejo Group, maaf ini lebih tua lagi, ternyata 30.000 tahun yang lalu ini sudah ada erupsi, kemudian ada Arum Group, kemudian Bansari Group, Kertek Group, ada Garung Group, kemudian ini ada Liangan Group. Nah, jadi Liangan Group itu kurang lebih 1000 tahun yang lalu, kemudian aktivitas-aktivitas selanjutnya lebih banyak aktivitas yang ada di sekitar puncak. Namun dari gambar, dari gambar di sini, ya, bahwa dengan melakukan studi endapan gunung api dari erupsi yang lalu, maka kita bisa memprediksi berapa sih perulangan erupsi, berapa jarak atau tahun perulangannya, kemudian berapa volume materialnya, sehingga dari sini ini bisa dihitung untuk melakukan forecasting atau perakiraan erupsi. Jadi erupsi-erupsi yang pernah terjadi di sini ternyata di sini mempunyai kesamaan garis bahwa ada middle term, ya. Jadi ada middle term, ada long term. Untuk middle term ini dia menghasilkan volume sekitar 0,17 km kubik per tahun. Sedangkan untuk long term eruption di sini maka jumlah atau volumenya itu sekitar 0,14 km per 1000 tahun. Jadi ini per 1000 tahun. Jadi dari sini kemudian kita bisa memprediksinya. Jadi berapa sih volume magma yang dierupsikan dari Gunung Sindoro? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kurang lebih dari 0,14 km kubik per 1000 tahun sampai 0,17 km kubik per tahun. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang aktivitas Sindoro, bahwa aktivitas Sindoro pada bahkan sebelum Holosin, ya, karena 30.000 tahun yang lalu sampai Holosin, bahkan sampai masa sejarah ini bisa dikenali dengan melakukan studi-studi dari endapan-endapan produk hasil erupsi. Nah, di sini nanti kita akan melihat endapan apa saja atau endapan apa yang mengubur situs liangan ini. Sehingga nanti setelah ini kita akan menuju ke singkapan yang ada di belakang saya. Oke, makasih. Oke, jadi dengan mempelajari endapan dari produk suatu erupsi, maka kita bisa mempelajari kapan waktunya terbentuknya, kemudian kita juga bisa mengenali tipe erupsinya, kemudian bagaimana material tersebut ditransport. Nah, transport dari material produk erupsi ini bisa berupa aliran atau pyroclastic flow, aliran piroklastik, kemudian seruakan piroklastik, dan kemudian jatuhan piroklastika. Ya. Nah, selain produk primer tersebut juga ada produk sekunder berupa lahar yang berupa juga aliran. Nah, secara deskriptif, maka kita sebut untuk produk aliran biasanya akan menghasilkan breksi. Nah, bagaimana kita bisa membedakan breksi dari lahar atau breksi dari aliran piroklastik? Nah, di situs ini ditemukan banyak sekali bukti bahwa endapan ini adalah endapan aliran piroklastik. Nah, apa sih beda antara aliran piroklastik dan aliran lahar? Bedanya adalah bahwa aliran piroklastik ini diendapkan atau terbentuk pada kondisi suhu tinggi atau panas. Sedangkan lahar
karena dia sudah bercampur dengan air, maka dia mempunyai suhu yang rendah. Nah, karena aliran piroklastik ini mempunyai suhu tinggi, maka dia bisa membakar atau mengarangkan kayu yang dia timbun. Nah, jadi untuk membedakan apakah dia aliran piroklastik atau lahar, maka kita harus bisa menemukan bukti-bukti aktivitas panas. Nah, salah satunya adalah bukti pengarangan, dan selain itu juga bukti yang lebih kuat adalah adanya yang disebut sebagai segregation gas pipe, ya, atau pipa gas yang disebabkan karena ada segregasi. Nah, di situs Liangan ini banyak sekali ditemukan arang-arang, ya, dari bekas rumah yang kemudian tertimbun oleh endapan aliran piroklastik menjadi arang. Itu merupakan bukti bahwa aliran ini adalah aliran panas. Ya. Kemudian dari arang tersebut bisa dilakukan studi untuk menduga berapa sih suhu aliran piroklastiknya dengan menggunakan reflektan. Jadi mirip metode yang dilakukan di batu bara, dan yang pernah dilakukan di sini suhu diperkirakan sekitar 400 derajat Celcius. Ya. Nah, sehingga dari bukti arang tadi mengarah bahwa endapan ini adalah endapan aliran piroklastika. Nah, bukti lain yang juga lebih menguatkan bahwa ini adalah aliran piroklastika, ini adalah berupa segregasi gas, pipa segregasi gas ini. Di sini mungkin sedikit agak samar-samar karena di sini sudah banyak sekali ditumbuhi oleh lumut-lumut, tapi kita bisa melihat bahwa ini ada suatu memanjang, dan di sini kita tidak mempunyai butiran yang halus. Mengapa butiran halusnya tidak ada? Karena dia seperti disemburkan oleh gas. Pada waktu gas ini ada akumulasi gas yang ada di sini, kemudian gasnya ini menyembur atau semacam keluar, sehingga gas butiran-butiran yang kecil di sini hilang, sehingga di sini kita menemukan hanya butiran-butirannya butiran-butiran kasar. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa endapan ini dulunya mempunyai gas yang cukup banyak, dan itu adalah bukti aliran piroklastik. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa endapan yang mengubur dari situs Liangan ini adalah aktivitas dari aliran piroklastik, ya, dengan suhu kurang lebih 400 derajat Celcius. Umurnya atau kejadiannya sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, kemudian aliran piroklastiknya apa? Di sini adalah block and ash flow atau aliran blok dan abu. Dan ini biasanya bukan dari produk erupsi eksplosif, tapi lebih banyak disebabkan karena runtuhnya kubah lava seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mempelajari selain vulkanologi fisik, ya, di lapangan, kita juga akan belajar tentang bagaimana kebencanaan dan kebudayaan masa lalu kaitannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, peserta RGR setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak Agung Harijoko, saya ingin menunjukkan suatu singkapan yang dipertahankan dari endapan material vulkanik yang berada di sekitar Candi Liangan ini. Di singkapan ini, ya, kita bisa melihat berbagai kayu-kayu, ya, yang mungkin dahulu adalah dinding dari rumah hunian dan atap dari rumah hunian yang terbakar. Jadi kita bisa melihat warnanya hitam, dan ini bukan kayu alami, artinya ini adalah suatu produk budaya karena dipotong, ya, memiliki potongan-potongan yang rapi dan teratur. Jadi ini jelas adalah kayu produk budaya yang mungkin dulu adalah merupakan bagian dari atap dan dinding. Kalau budaya atap dari kayu itu banyak kita jumpai di daerah Kalimantan dan Sulawesi yang kita sebut sebagai sirap. Jadi kelihatannya seperti itu. Warnanya hitam karena dia terbakar dan memiliki potongan-potongan yang cukup teratur. Sehingga kita bisa melihat bahwa hunian Candi Liangan, ya, itu pada umumnya dinding dan atapnya menggunakan kayu dan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga ketika terjadi block and ash flow,
dari piroklastik aliran Gunung Sundoro terbakar dan tertimbun. Silahkan dilihat. Hiu ini memiliki bentuk tipis dan memiliki beberapa potongan-potongan yang cukup teratur. Kita bisa lihat ini potongannya sangat teratur. Berarti ini adalah hasil budaya manusia, bukan tanaman yang tertinggal dan terbakar gitu. Jadi ini jelas ini adalah budaya manusia yang tertimbun oleh material vulkanik dari piroklastik aliran Gunung Sundoro. Setelah kalian mengamati perjalanan dari kemarin ya, perjalanan 2 hari kami melaksanakan ekskursi geologi regional, hingga akhirnya pada suasana yang sudah mulai gelap, hujan, langit pun sangat mendung, kita berada di Candi Liangan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat belajar bagi seluruh peserta EGR 2021. Kerjakan semua tugas-tugas dengan baik, ya. Cermati dan silahkan Anda mengembangkan penjelasan-penjelasan kami, ya. Kemudian yang paling penting, patuhi protokol kesehatan, ya, selama kalian belajar dan laksanakan semua tugas-tugas kuliah dengan sebaik-baiknya. Salam dari kami, seluruh dosen dan kru pembuat video ekskursi geologi regional 2021. Salam bumi, salam sehat.